Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Kemenko Polhukam mengadakan pertemuan untuk membahas kasus terkait peretasan data. Dalam pertemuan tersebut juga hadir pihak dari Menkominfo, BIN, dan BSSN. Lalu apa yang dibicarakan dalam pertemuan itu? Untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan Jen William di kantor Kemenko Polhukam. Jen, bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, Reza dan pemirsa, hingga saat ini kami memantau bahwa rapat yang tengah berlangsung di kantor Kemenko Polhukam masih berlangsung hingga saat ini. Kami akan tunjukkan saat ini situasinya bahwa yang Anda lihat ada pintu kaca. Nah, di dalam ruangan di pintu tersebut ini sedang berlangsung rapat antar beberapa unsur, yaitu ada dari Menko Polhukam Mahfud MD, kemudian juga ada Menkominfo Johnny G. Plate, ada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, ada juga Kepala BSSN Hinsa Siburian, dan Kepala BIN Budi Gunawan. Tadi rapat sudah berlangsung sejak 1 jam yang lalu pukul 9 pagi. Dan rapat ini menyikapi terkait perintah Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah konkret untuk penanganan permasalahan siber yang tengah terjadi dan menjadi perbincangan di masyarakat akhir-akhir ini, di mana ada peretas yang menamakan dirinya Bjorka yang membocorkan beberapa data pribadi ataupun data publik, dan juga ada dokumen negara yang dibocorkan. Dan dalam rapat ini juga tadi kami sempat melihat akan dibentuk satuan tugas, dan tujuannya adalah untuk memperoleh langkah konkret bagaimana menangani permasalahan siber yang tengah terjadi saat ini. Dan ini juga tentunya untuk perlindungan data, dan nantinya ini diharapkan akan ada aturan yang bisa dikeluarkan melalui keputusan Menko Polhukam ataupun keputusan Presiden. Dan kita masih menunggu. Sebenarnya dijadwalkan bahwa akan ada keterangan pers yang disampaikan di pukul 10, namun hingga saat ini nampaknya rapat masih berlangsung, jadi kita masih sama-sama menunggu bagaimana hasil dari rapat yang sudah berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi untuk mengetahui apa langkah konkret yang akan diambil oleh pemerintah menghadapi permasalahan siber yang terjadi, di mana peretas bernama Bjorka ini sudah menjadi perbincangan di masyarakat terkait data-data yang ia bocorkan. Kemudian juga ada doxing yang ia lakukan terhadap sejumlah pejabat publik, di mana ada data dari Mahfud MD, ada data dari Johnny G. Plate juga, dan beberapa menteri, bahkan ada dokumen yang akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo yang juga sempat ia bocorkan begitu. Namun memang dikatakan dari data-data yang dibocorkan atau yang dipublikasikan oleh Bjorka ini sebenarnya sifatnya umum saja, belum ada data-data spesifik ataupun data-data terbaru atau yang terupdate begitu yang Bjorka ini bocorkan kepada publik. Dan diketahui juga untuk akun yang digunakan oleh Bjorka ini dalam mempublikasikan data-data yang ia retas begitu, ini dikatakan sudah diblokir atau tidak dapat diakses lagi, baik dari akun Twitter maupun juga dari Telegram yang ia miliki. Nah, kita sama-sama nantikan bagaimana langkah selanjutnya yang akan diambil pemerintah dalam Satgas yang dibentuk saat ini. Tentunya juga kita harapkan kejadian ini bisa dijadikan pemicu untuk semakin lagi memperkuat keamanan untuk perlindungan data di Indonesia. Karena data yang didapatkan berdasarkan perusahaan keamanan siber Surfshark kuartal 3 tahun 2022, data terakhir hingga 13 September, bahwa Indonesia itu menempati urutan ketiga jumlah kasus kebocoran data terbanyak di dunia, di mana ada 12,74 juta akun yang mengalami kebocoran data. Ya, Reza dan pemirsa, kami dapat informasi bahwa rapat sepertinya sudah akan selesai. Kami awak media diminta untuk bersiap-siap menunggu konferensi pers atau keterangan pers yang akan disampaikan dari pihak-pihak yang baru saja melakukan
rapat terbatas untuk menangani permasalahan siber yang terjadi. Kita masih sama-sama nantikan, Reza dan pemirsa, apabila sudah ada perwakilan yang keluar untuk menyampaikan keterangan pers. Ya, Reza, jika kita mereview kembali bahwa aksi yang dilakukan oleh Bjorka ini meretas data sudah terjadi sejak akhir Agustus lalu, di mana ada data-data yang bocorkan, seperti ada data nama, kemudian nomor KTP, nomor KK, dan nomor telepon dari 26 juta pelanggan provider internet. Kemudian juga ada 1,3 miliar data kartu SIM dari masyarakat yang juga dibocorkan atau dipublikasikan oleh Bjorka. Ada data 105 juta data dari KPU juga yang sempat dibocorkan Bjorka. Tentunya ini menjadi perhatian dan permasalahan yang harus ditangani dengan serius oleh pemerintah kita, karena kasus kebocoran data ini bukan yang pertama kali terjadi. Sudah sempat terjadi beberapa waktu lalu sebelum kemunculan dari peretas Bjorka ini. Dan ini mendapat perhatian juga dari Presiden Joko Widodo, di mana Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajarannya pada hari Senin lalu, tanggal 12 September, pada saat ada rapat di Istana, bahwa Presiden sudah menginstruksikan jajarannya untuk membentuk tim khusus menangani permasalahan peretasan yang terjadi di negara kita. Dan dikatakan juga oleh Menkominfo Johnny G. Plate bahwa akan dibentuk emergency response team. Dan rapat yang hari ini dilakukan di kantor Kemenko Polhukam ini untuk menangani atau menindaklanjuti instruksi Presiden tersebut, di mana dibentuk satuan tugas. Kami review kembali bahwa yang sudah hadir atau yang hadir dalam rapat yang berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi ada Menko Polhukam Mahfud MD, kemudian ada Menkominfo Johnny G. Plate, ada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian, dan Kepala BIN Budi Gunawan. Reza dan pemirsa, kita masih menantikan apabila rapat sudah selesai, dan apabila sudah pihak-pihak yang rapat tadi sudah keluar, akan langsung disampaikan keterangan pers. Ya, kami posisinya media ini sudah bersiap di lobi kantor Kemenko Polhukam, dan di balik pintu kaca ini tempat rapatnya berlangsung, dan apabila sudah selesai langsung akan disampaikan terkait apa hasil rapat, dan tentunya kita harapkan bersama akan ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan siber yang memang meresahkan bagi masyarakat, meskipun dikatakan data-data yang disebarkan atau dibocorkan oleh peretas Bjorka ini sebenarnya hanya data umum saja, bukan data-data yang spesifik dan bukan data-data yang terbaru atau terupdate begitu. Kita tahu bahwa peretas Bjorka ini juga sempat melakukan doxing terhadap sejumlah pejabat publik. Kita lihat ada Ketua DPR Puan Maharani yang juga sempat ia bocorkan datanya begitu. Kemudian juga ada data dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ada data dari Menko Polhukam Mahfud MD juga yang ia sebarkan, data dari Menkominfo Johnny G. Plate, kemudian data dari sejumlah pejabat publik lainnya yang disebarkan, meskipun belum ada data-data yang sifatnya pribadi begitu. Kita masih nantikan bersama.
Ya, Reza, untuk saat ini kami akan kembalikan ke Anda dulu di studio apabila sudah ada keterangan pers yang akan disampaikan dari kantor Kemenko Polhukam akan kami informasikan lagi. Untuk sementara kami kembalikan ke Reza di studio. Jane William, kita juga masih menantikan konferensi pers yang akan dilakukan oleh Kemenko Polhukam dari kantor Kemenko Polhukam.